Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Halo misalnya rumah yang baru bergabung, yang mengucapkan selamat bergabung, ambil Al-Qur'annya dan buka pembahasan kita pada hari ini. Ya, kita akan belajar di Quran Surah Al-Jasiyah, nomor surah ke-45 ya. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Nah, tadi kita sudah membahas ya dari ayat 1 dan ayat kedua, bahwasanya di sini Allah mengatakan bahwasanya kitab itu ya, kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Allah menunjukkan kebesaran Allah. Bagi siapa? Akan kita kaji bagi siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Inna fis samawati wal ard. Sesungguhnya kata Allah, fis sama, langit, wal ard, dan bumi, ya, la ayatil lil mu'minin. Terdapat tanda-tanda, ya. Jadi tanda-tanda di sini adalah berkaitan dengan kebesaran Allah. Maka di ayat ketiga ini, lil mu'minin di sini adalah bagi orang-orang mukmin. Jadi terutama teman-teman kita ya dari komunitas filsafat. Jadi langit dan bumi kalau kita fikirkan, ya, kalau kita memulai dari sebuah pertanyaan apa, siapa, ya, mengapa, ya, kapan, di mana, itu akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh ketika kita bertanya, ya, maka nanti akan bermuara kepada yang satu, al-haq, yakni Allah. Karena sesungguhnya setiap pertanyaan, ya, nanti ketika kita melihat ya kebesaran-kebesarannya, maka nanti akan mengkerucut kepada satu zat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan inna fis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada langit. Langit seperti apa? Contoh di ayat yang Allah jelaskan bagaimana Allah membentangkan langit tanpa tiang. Ya. Jadi langit itu enggak punya tiang. Wal ardi, bumi tanpa pasak. Nah, di situ tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la ayatin, jadi itu adalah tanda-tanda bagi lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu senantiasa mengagungkan Allah. Jadi apa yang ia lihat, maka sungguhnya semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh ini adalah kemahasempurnaan. Nah, maka dilanjutkan lagi, kalau kamu seandainya belum meyakini juga, mari kita buka di ayat keempat. Nih, wa fi khalqikum, ya, dan pada penciptaan siapa? Dirimu, kata Allah, ya, dan pada penciptaan dirimu, ya, wa ma yabutsu min dabbah, dan pada makhluk yang bergerak, ya, dabbah, jadi pada makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa. Lalu diperjelas lagi makhluk yang bertebaran di muka bumi. Ayatun, jadi merupakan tanda-tanda kebesaran. Ya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaum, bagi siapa? Kaum, ya. Liqaumi yuqinun. Yuqinun artinya yang yakin. Nah, sekarang kita lihat nih. Sekarang kita fikirkan wa fi khalqikum, kata Allah, dan pada penciptaan dirimu. Pernah nggak kita bertanya pada penciptaan diri kita, ya, bagaimana maha sempurna Allah menciptakan kita, ya, bagaimana pertumbuhan itu Allah sempurna luar biasa menciptakan manusia. Pernah nggak kita bertanya kenapa tangan, lalu kenapa kaki, kenapa hidung, kenapa mata, kenapa telinga, lalu sesuai dengan fungsinya seperti apa pada diri kita, lalu bagaimana kita bisa menyinkronkan antara pembicaraan otak dan telinga dan lain sebagainya. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Maka kata Allah, sesungguhnya pada dirimu itu terdapat kekuasaan Allah. Ketika kita marah lalu direspon dengan yang lain, ketika kita sedih lalu direspon dengan indera mata yang mengeluarkan air dan lain sebagainya. Pernahkah kita berpikir itu? Bahwasanya kata Allah, wa fi khalqikum, sesungguhnya pada penciptaan dirimu itu ya termasuk
tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, lalu dari segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging, lalu dari segumpal daging itu terbentuklah organ-organ dan sebagainya. Apakah itu bukan kekuasaan Allah? Maka itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini pun tidak ada satupun yang bisa menyaingi ciptaan Allah. Ya, robot tidak sesempurna manusia. Maka kata Allah, wa fi khalqikum, pada diri kita ini merupakan terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bicara tentang makhluk-makhluk ya yang bernyawa, makhluk yang bergerak, makhluk yang bertebaran dan lain sebagainya, maka kita akan mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Maha Suci Allah atas kebesaran-kebesaran dalam penciptaannya. Belum lagi kita bicara tentang ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat, ya, menciptakan hewan dan lain sebagainya, sesungguhnya itu adalah ada tujuan dan maksud dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita pikirkan itu, maka akan menambah keimanan. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ayatul liqaumi yuqinun, ya, merupakan tanda-tanda kebesaran ya bagi kaum yang yakin itu adalah keimanan. Yakin itu adalah keimanan. Artinya ketika beriman kepada Allah, maka dia akan meyakini kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikategorikan kepada orang-orang yang senantiasa yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita akan membaca ya. Teman-teman akan membaca, di rumah juga bisa mengikuti, tetapi setelah jeda pada berikut ini tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qur'ani.